tugas bahasa Inggris belum sampai selesai nih. Oh gitu. Sama Bu siapa? Waduh, dosennya juga lupa ini, banyak tugas juga ini. Apa siapa Ya. emang coba? Mas Puput? Bunia. Oh, Miss Nia ya. Tugasnya apa gitu? Tugasnya apa? Pertanyaan. Jadi Miss Nia ya. Jadi mana nih yang lainnya? Mas Ikrom mana Mas Ikrom? Ini di Pusing ini, bahasa Inggris ini belum selesai Pak. Waduh. bisa lah, bahasa Inggris mah gampang. Gampang kalau bisa Pak. Iya ya. Kalau nggak bisa mah susah ya. Ya. Kan udah ada ini, udah ada yang bisa membantu di Google. Ada lagi kan tugas ini lagi banyak selain bahasa Inggris? Nggak ada Pak. Akuntansi cuma materi aja. Oh, Akuntansi mah pelajaran sehari-hari. Bahasa Inggris itu pusingnya ya, aduh kacau ini. sering input ya. Jadi tahu bahasa akuntansi. Kok tahu aja ini. Kelihatan itu kertas akuntansi. Kalau bahasa Inggrisnya translate enak Pak, bisa pakai Google. Emang tugasnya kayak gimana Mas? Waduh, jangan terlalu jujur Pak. Biar nanti jadi sarjana yang jago bahasa Inggris Mas. Nanti kan bisa ngobrol sama bule. Tolong di ini dong. Oh iya siap Mas Alex. Sambil kerja nggak apa-apa. Tolong di share ke teman-teman yang lainnya yang belum ini, yang belum join. Kita kerjasamanya. Sekarang pukul 4. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Minimal ada 25 orang, nanti 5 menit lagi kita mulai acaranya, acara sehat. Tolong ke teman-teman semua minta kerjasamanya untuk share ke teman-teman yang lainnya yang belum join, oke? Pada teman-teman semua yang sedang sibuk juga nih, lagi banyak yang bekerja, ada yang lagi ngomongin anak, ada yang di rumah. Mohon maaf bila hari ini kita adakan secara sehat. Yang pertama untuk silaturahmi seperti biasa, kedua ada beberapa informasi yang kiranya bisa disampaikan di ini. Dan yang terhormat juga Pak Sekretariat Relga SKOM-MM, alhamdulillah sudah bisa hadir bersama kita di acara sehat Indonesia ini. Alhamdulillah dari kesehatan Pak Anggi dan mohon maaf untuk Pak Ketua ya, bisa hadir, teman-teman semua di hadapan teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahmi langsung kepada teman-teman semua, tidak bisa bermuajahah, bisa memberi informasi ini teman-teman pada sore hari ini
pada acara Sarah Sehat hari ini, khususnya Sarah Sehat kedua 2022 yang pertama itu membahas tentang silaturahmi dan juga masukan-masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan perihal tentang kelas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang komitmen teman-teman sebagai mahasiswa STEM Ekonomi sekarang. Selain daripada komitmen tersebut, itu akan ada komitmen secara tertulis. Nanti akan disampaikan oleh saya langsung sebelum kita memulai acara. Lalu kita baca basmalah bersama-sama, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua adalah sambutan dulu dari Pak Wakil 1, yakni Pak Mimi Sudendra BSKMR. Untuk Pak Mimi dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, Tawa-tawa yang saya hormati Pak Zaini L. Wahyu MPD selaku Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, juga kalau di sini berarti sebagai pembimbing kelas ya pembimbing akademik teman-teman kelas C, seperti itu. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu, Mas Mbak, Akang, Teteh, mahasiswa-mahasiswi kelas C yang alhamdulillah hari ini, sore ini kita bisa silaturahim kembali walaupun masih secara virtual ya. Insyaallah harapannya tidak menutup faedah ya dari silaturahim kita ya, tidak menutup rasa kekeluargaan kita ya walaupun secara online. Pertama-tama saya sampaikan salam dari Pak Ketua BPI Global Sekarang, Dr. Doni Lesmana SPD FPI, yang tadinya sebenarnya ingin menyapa teman-teman semuanya di sore hari ini, namun karena ada kepentingan hari ini sedang bertemu dengan Pak Dewan, Pak anggota DPR RI di Kabupaten Bekasi ya. Nah, dan ada kepentingan sehingga belum selesai ya, dan sehingga tidak bisa datang untuk sambutan dengan teman-teman semuanya. Jadi salam hormat, salam semangat dari Pak Rektor untuk teman-teman semuanya. Ya, yang sudah kita sepakati ya bersama-sama bahwa dan sudah kita ketahui bersama bahwa kelas ini suatu program yang unik ya. Dan saya sering sampaikan bahwa dari perbedaan ya, dari perbedaan mahasiswanya juga sudah luar biasa ya. Pertama perbedaan dari sisi jarak ya, domisili ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari luar negeri ya, bergabung dalam satu kelas. Ini suatu keunikan. Yang kedua mungkin dari sisi aktivitas ya, ada yang pejabat, ada yang pengusaha, ada yang pendidik ya, guru mungkin, ada yang di perusahaan ya, dan lain sebagainya. Ini variatif sekali untuk mahasiswa kelas. Dan ini tentunya keunikan ini ya, kevariatifan ini tentunya harusnya ya menjadi suatu semangat baru. Oh, kita ternyata belajar itu tidak mengenal siapapun ya. Bahkan kalau kita lihat dari sisi usia juga unik juga ya. Ada yang mungkin umur 18, 19 ya, mungkin kayak saya lah 18, 19, ada ini 23 gitu ya. Dan ada yang mungkin sudah 30 ya, 40 mungkin ada juga, tapi tidak membatasi semangat belajar teman-teman semuanya. Nah, ini suatu hal yang luar biasa menurut saya, satu semangat yang luar biasa di mana tadi bahwa kita menuntut ilmu ya, mencari ilmu itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, tidak mengenal jarak. Ini sudah tepat ya untuk teman-teman semuanya. Terus
dari satu sisi juga rekan-rekan semuanya saya kira memiliki kesibukan yang sudah cukup luar biasa, dan saya percaya teman-teman sudah expert di bidangnya masing-masing. Nah, maka dari situlah sebenarnya ikhlas terbit rilis ya, dari kesibukan teman-teman semuanya, sehingga mungkin kesulitan ya untuk pendidikan ya, sarjana waktunya yang mengatur tenaganya, yang mengatur pikirannya ya, sehingga ikhlas ini muncul. Tentunya harapan kami menjadi solusi untuk teman-teman semuanya ya, yang sibuk kerja, yang secara load kerjanya sudah mungkin dari pagi sampai malam gitu kan, atau yang kerjanya pindah-pindah tempat gitu kan, ada yang hari ini di Pulau Jawa, besoknya di Sulawesi, besoknya di Sumatera, dan seterusnya, sehingga tidak memungkinkan jika menemukan dengan program yang biasa saja, dengan program reguler gitu, ya. Reguler itu di satu waktu ketemu, kadang offline, kadang juga misal online, tapi di satu waktu Zoom. Nah, itu akan sulit tentunya untuk teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya sudah tepat ya memilih ikhlas ini, yang insya Allah kita setting secara fleksibel, kita setting secara mudah ya, untuk teman-teman semuanya bisa mengikuti, bisa menyesuaikan terhadap waktu kuliah ini. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya saya menyampaikan bahwa teman-teman semuanya tentunya harus memiliki rasa kebanggaan ya terhadap alma mater. Teman-teman semuanya sudah resmi menjadi mahasiswa, seorang mahasiswa di kampus TEDI Global Mulia Cikarang. Ya, jadi misal ada yang ingin mampir ke kampus, misal ada yang ingin mengadakan kegiatan ke kampus, ya mungkin mau ketemu Pak Zaini, ketemu saya ya untuk diskusi, atau mau kumpul dengan teman-teman semuanya di kampus, dipersilakan ya. Bahkan kita ada kegiatan-kegiatan yang seperti seminar atau yang kegiatan organisasi, biasanya antar kelas ya, ada lomba ya. Jika memungkinkan teman-teman yang dekat dari kampus, silakan datang ke kampus ya. Kita sangat welcome. Ini kampus teman-teman semuanya, bukan kampus siapa-siapa ya, kampus kita semuanya. Sehingga mari kita rawat bersama, dan silakan ya yang mau silaturahim ke sini, kita welcome sekali. Kalau saya biasanya ada di hari Senin sampai dengan Sabtu ya, pagi sampai sore. Pas ini juga sama, kadang-kadang pas ini minggu juga ada gitu ya Pak. Silakan tinggal request ya teman-teman, bisa mau ketemu minggu ya, nggak harus di kampus ya, di warkop gitu atau di mana, silakan. Nah, jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kita sudah menjadi keluarga besar, kita sudah menjadi satu keluarga TEDI Global Mulia Cikarang. Maka mari tumbuhkan rasa kekeluargaan, mari kita bererat silaturahim, mari kita bergandeng tangan tentunya untuk kemajuan kita semua, dan tentunya untuk kemajuan lembaga kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa dengan kita sudah satu keluarga, dengan kita sudah satu sistem ya, kita tentunya harus mempunyai komitmen bersama ya. Harapan saya kepada teman-teman semuanya, saya juga sudah sampaikan saat saran yang pertama kalau tidak salah, yang di sini ataupun yang terdaftar nih di mahasiswa ikhlas ya, program ikhlas D, harapannya 3,5 tahun atau 4 tahun yang akan datang kita bisa sampai ke titik finish ya, sampai ke goal, sampai ke tujuan kita bersama-sama, yaitu lulus sarjana. Ya, harapan kami seperti itu. Dan tugas kampus, tugas saya, tugas Pak Zaini, tugas Pak Ketua, Pak Rektor ya, adalah mengantarkan teman-teman semuanya untuk menuju goal tadi. Nah, kita untuk mencapai itu maka kita perlu komitmen bersama-sama ya. Kita perlu saling menjaga, kita perlu saling mendukung ya, sehingga harapan kita semuanya tentunya teman-teman bisa lancar ya,
tahun tanpa hambatan yang berarti kita bisa menyelesaikan. Kemarin kita sudah laksanakan wisuda yang kedua ya, dan luar biasa, sangat berkesan ya, sangat haru, sangat tentunya menjadi pengalaman lah untuk teman-teman wisudawan. Nah, harapan saya tentunya teman-teman yang ada di sini kelas 3,5 tahun yang akan datang atau 4 tahun yang akan datang akan ada di posisi itu. Ya, kita kumpul bersama nih di Bekasi, ajak keluarga, ajak orang tua, wali, semuanya, atau istri ya, suami, silakan diajak ke Bekasi, kita melaksanakan prosesi wisuda bersama-sama. Harapannya seperti itu. Saya kira dan saya pernah mengalami bahwa kuliah sambil kerja 4 tahun itu bukan waktu yang lama ya. Tidak terasa teman-teman semuanya. Jadi kuliah dengan kita punya kesibukan di luar ya, itu tidak akan terasa waktunya. Tiba-tiba kok sudah semester 3, tiba-tiba kok sudah semester 5, tiba-tiba kok sudah nyusun tugas akhir gitu kan. Tiba-tiba sudah mau wisuda, sidang skripsi sudah mau wisuda. Nah, itu nggak akan kerasa, percaya ya. Nanti makanya buktikan waktu itu tidak akan terasa dengan kita ada aktivitas sambil kuliah. Nah, maka yang penting dari awal kita harus set niat ya. Niat tadi adalah goal tadi, bahwa lulus dalam waktu 3,5 tahun atau 4 tahun, jangan lebih kalau bisa ya, tepat waktu ya. Di set dari awal. Jadi jika nanti ada hambatan ya hambatan mah ada saja ya, mungkin mah kerjaan numpuk ya, sehingga kuliah atau tugas tadi ya, cerita-cerita di depan kurang kepegang ya, nggak masalah ya, nanti tinggal dihadapi saja. Atau misal nanti ke depan ada hambatan keuangan, sampaikan, konsultasikan ya, harapannya kan kita bisa solusikan bersama-sama. Mungkin ada kendala yang lainnya, silakan komunikasikan ya, konsultasikan. Di sini ada Pak Denny sebagai pembimbing kelas, sebagai pembimbing akademik yang tentunya mempunyai kewajiban memang untuk mengantar teman-teman semuanya. Tapi saya harap teman-teman tidak pasif ya, tapi aktif ya dalam berkomunikasi. Kadang-kadang kan mungkin kalau kelas ini 100 sekian ya Pak Denny ya, sudah 100 sekian ya, teman-teman yang harus aktif. 119 ya, teman-teman yang harus aktif untuk konsultasi, komunikasi, sehingga sama-sama ya saling tersolusikan. Pasti ada solusi, kita pasti bantu teman-teman semuanya, karena kita mah fleksibel saja ya, yang penting mah teman-teman mengikuti kuliah, misalnya ada tugas ya coba dikerjakan, ada absensi gitu kan, dan tata tertib aturan itu dilaksanakan ya. Jadi saling komitmen saja, kita sudah berikan fleksibilitas seperti itu. Terus yang selanjutnya nanti setelah ini insya Allah akan ada penjelasan ya, surat pernyataan yang mungkin ini juga awal dulu sepertinya pernah disampaikan juga, tapi nanti hari ini di reminder lagi oleh Pak Denny. Itu sebagai bentuk komitmen bersama teman-teman semuanya, sehingga kita dalam melangkah, kita dalam menuju goal yang tadi saya sampaikan, kita bisa saling support ya, kita bisa saling mendukung, kita bisa saling melengkapi. Salah satunya adalah diawali dengan surat pernyataan yang nanti dijelaskan oleh Pak Denny. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat teman-teman semuanya. Poin saya terakhir adalah komunikasi ya, konsultasi, interaksi, silakan, karena kita jarang ketemu ya secara langsung, online gitu kan, maka komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting ya. Maka segala sesuatu silakan, yang kurang jelas ataupun yang tidak dimengerti, silakan konsultasikan, silakan komunikasikan. Saya tekankan di situ saja. Harapannya sekali lagi kita bisa bersama-sama menuju goal yang tadi kita sampaikan. Kalau ditengok ya di layar ya, mungkin nanti 3,5 tahun 4 tahun yang akan datang ini sama-sama kita ketemu. Yang tadinya mungkin cuma ketemu virtual, kita bisa ketemu secara tatap muka,
di Bekasi gitu kan untuk melaksanakan wisuda bersama-sama. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk setiap prerogatif SKMM. Ini masih muda tapi udah luar biasa prestasinya. Artinya teman-teman tadi ini ya berkaitan dengan usia juga, jangan mau kalah dengan yang muda. Rektor kita juga masih 30-an, artinya ada posibilitas, ada kemungkinan apapun untuk teman-teman bisa cepat kuliah beres, kemudian nanti lanjut S2 dan lain-lain. Terus selanjutnya tadi sudah disinggung bahwa hari ini kita akan mau remind ke teman-teman semua perihal atau tentang komitmen teman-teman berupa fakta integritas. Sebelum kita jauh pada fakta integritas, saya izin share screen dulu. Pak Anggi, udah kelihatan Pak? Sudah Pak. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Anggi perihal dengan komitmen teman-teman, walaupun sudah di awal sebelum kuliah itu sudah dimintai tentang jawaban atau komitmennya pada teman-teman semua. Namun hari ini kita izin untuk remind ke teman-teman semua perihal dengan komitmen daripada teman-teman berupa tulisan ya. Jadi tidak hanya konteks atau ucapan, tapi komitmen teman-teman secara resmi atau secara legal. Nah, ini merupakan surat pernyataan yang akan ditandatangani atau disetujui oleh teman-teman sebagai mahasiswa dan mahasiswi STB Global University Cikarang. Kenapa harus ada surat pernyataan ini? Tadi sudah disinggung oleh Pak Anggi bahwa teman-teman pun walaupun kita kuliahnya jarak jauh PJJ, namun kuliah jarak jauh ini adalah kuliah yang memang resmi, dalam tanda kutip adalah kuliah yang benar-benar kuliah. Nanti akan ada skripsi, nanti akan ada proposal, nanti akan ada wisuda. Artinya di sini harus ada komitmen daripada teman-teman semua berupa surat pernyataan di bawah ini. Nah, program khusus dalam rangka membantu masyarakat di masa pandemi. Latar belakang masalah di adanya Ikhlas ini kan bahwa lembaga STB Global University Cikarang dibantu dengan yayasan itu ingin membantu teman-teman ataupun masyarakat Indonesia yang tidak bisa ataupun memiliki waktu tidak banyak untuk kuliah, untuk melanjutkan kuliah setelah S1. Jadi ini adalah solusi dari lembaga kami untuk bisa memberikan sumbangsi ataupun solusi terhadap dunia pendidikan. Salah satunya adalah program Ikhlas ini. Kemudian di surat pernyataan ini teman-teman bisa baca ya. Pertama di sini ada ada redaksi, ada tulisan nama teman-teman, silakan diisi dengan lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian tempat dan tanggal lahir, kemudian alamat. Ya. Alamat sekarang, jadi alamat yang sekarang stay-nya di mana. Jadi harus update bahwa ada data ini sekarang. Kemudian saya ikuti ketentuan perkuliahan program Ikhlas STB Global University Cikarang sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman privilege ya, keistimewaan yang teman-teman dapatkan dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya adalah sebagai berikut. Biaya registrasi pas di awal itu kalau mahasiswa reguler atau program reguler itu sebesar segini 250.000, kemudian program Ikhlas teman-teman 150.000 dan hanya satu kali. Kemudian biaya pengembangan atau biaya awal juga itu 1.200.000 dan bisa dicicil juga. Kemudian biaya SPP itu kalau teman-teman 250.000 dan bagi teman-teman yang di sini yang double degree ya 335.000. Kemudian biaya praktikum itu ditiadakan karena tadi sudah dibahas oleh Pak Andi juga. Biaya praktikum ataupun mata kuliah yang bersifat praktik atau praktikum itu bisa dikonversikan kepada seminar ataupun tugas-tugas ya. Tugas-tugas ataupun seminar tergantung dengan mata kuliah yang berlaku, jadi digratiskan. Kemudian biaya kemahasiswaan ini gratis juga. Jadi kalau program reguler ada bayar 100.000. Namun privilege lagi nih teman-teman di kelas itu mendapatkan ketika ada diskusi online
ataupun ada program yang berbasis online, teman-teman memiliki kesempatan untuk ikut andil. Jadi walaupun tidak ada dalam pembiayaan secara estimasi dananya, namun teman-teman juga bisa mendapatkan program tersebut. Itu salah dua daripada keistimewaan kedua. Kemudian biaya registrasi ulangnya itu tidak ada. Kalau program reguler itu sekitar 250.000 per semester. Kemudian komitmen yang kedua adalah bersedia membayar biaya di luar biaya subsidi. Yang pertama adalah biaya proposal, itu sebesar 300.000. Proposal dan skripsi 300.000 satu kali bayar. Nah, nanti tentatif ya, nanti misalnya proposal sekitar 3 tahun lagi atau 3 tahun setengah lagi, teman-teman akan bertemu dengan proposal dan skripsi. Teman-teman akan diminta untuk bayar proposal dan skripsi. Kemudian biaya wisuda ini karena tadi Pak Anggi itu sudah membahas tentang wisuda, teman-teman itu pasti diresmikan, itu adalah di Bekasi langsung. Jadi tidak ada lagi nih pembeda daripada program ikhlas, reguler, karyawan, tidak ada lagi. Wisuda kita sama ratakan sehingga teman-teman memiliki kesempatan dan pengalaman yang sama untuk wisuda. Nah, wisuda kan 1 tahun, satu kali dalam hidup. Jadi ada biaya wisudanya, tentatif juga. Kemudian biaya seminar, nah ini yang tadi saya bahas nih, biaya praktikum itu biasanya diganti dengan dikonversikan dengan seminar ataupun tugas-tugas. Nanti tergantung dengan si dosennya mau seperti apa. Ini sebesar 100.000 per semester. Kemudian komitmen yang ketiga adalah bersedia melakukan pembayaran SPP kuliah tepat waktu maksimum tanggal 5 setiap bulan. Belum jika 2 bulan secara berturut-turut tidak melakukan pembayaran SPP serta tidak melakukan konfirmasi ke bagian keuangan, secara otomatis sistem akan melakukan auto delete dan siakannya akan dinyatakan drop out ADWO. Nah, ini teman-teman, ini menjadi PR besar buat kita semua dan teman-teman khususnya. Saya punya data di Ikhlas C itu masih sangat minim yang melakukan pembayaran. Ya, jadi saya minta kerjasamanya sebagai PK penanggung jawab kelas teman-teman. Ayo kita bareng-bareng lah ya. Ayo kita berkomitmen untuk bisa taat kepada bagian keuangan gitu, atau pembayaran SPP. Ini sangat mudah sekali kalau teman-teman riset ke beberapa kampus. Bisa dilihat bahwa teman-teman ini mendapatkan keistimewaan yang banyak, namun dengan harga yang sangat minim. Jadi saya pribadi dan Pak Anggi juga kerjasamanya untuk bisa berkomitmen ya setiap tanggal 1 sampai 5 itu terakhir pembayaran dalam bulan tersebut. Sehingga kalau misalnya lebih dari tanggal 5 itu dan tidak ada konfirmasi kepada bagian keuangan, itu teman-teman ya ini jadi akan auto delete, tapi selama 2 bulan ya. Jadi kalau misalnya telat tanggal 6, tanggal 7 mungkin dibolehkan. Namun kalau misalnya 2 bulan secara berturut-turut belum melakukan pembayaran, maka kalau kata bahasa Sunda wayahna, teman-teman akan ini dilakukan auto delete dan nomor disiapkannya. Saya rasa cukup jelas ya untuk poin ketiga. Kemudian poin keempat adalah bersedia mengikuti sistem perkuliahan online, offline ataupun blended learning sesuai dengan ketentuan dan regulasi pemerintah. Nah, ini mungkin pada akhirnya sekarang karena Ikhlas ini difokuskan kepada self learning ya. Jadi self learning itu teman-teman diberikan pengantar oleh dosen-dosen teman-teman di kelas ketika Zoom. Nanti pengantar itu silakan teman-teman kaji bersama, misalnya sama teman-teman di sana di rumah atau dengan sendiri dengan bahan buku yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi self learning itu adalah gimana teman-teman tuh belajar secara mandiri tapi tetap dimentorin sama sang dosen setiap minggunya. Kemudian poin yang kelima adalah bersedia menjaga nama baik pribadi dan alma mater. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tentunya teman-teman di sini selain berkomitmen menjaga marwah teman-teman sebagai mahasiswa,
selanjutnya adalah menjaga marwah kampus atau lembaga, dan ini kita menjadi mahasiswa yang bijaksana, jadi student wisdom, sehingga bisa menjaga marwah diri sendiri dan juga menjaga marwah lembaga kita tercinta ini. Yang keenam, yang terakhir adalah bersedia mentaati seluruh tata tertib sebagai mahasiswa STEMI beberapa sekarang. Secara teknis mungkin tata tertibnya sudah dibahas beberapa kali ya di awal masuk kuliah, kemudian dosen-dosen juga setiap minggu membahas tentang tata tertib perkuliahan di STEMI Global sekarang di program ikhlas. Dan tentunya itu tata tertib tersebut harus teman-teman taati sehingga kita perkuliahan itu lebih objektif dan lebih seru. Jadi ini 6 poin yang menjadi komitmen bersama. Saya harap dan kami harap juga teman-teman bisa berkomitmen serta bisa mengikuti apa yang dijelaskan di 6 poin ini. Itu mungkin untuk fakta integritas atau untuk surat pernyataan untuk program mahasiswa ikhlas C ya. Kemudian nanti teman-teman harus menandatangani dan materai 10.000 dengan tulis nama dan juga NIM-nya. Jangan ya. Oke, sebelum nanti akan ada tanya jawab, jadi untuk deadline ataupun waktu pengumpulan fakta integritas atau surat pernyataan ini terakhir adalah hari Minggu jam 12 siang ya. Jadi semua program ikhlas mahasiswa program ikhlas itu diminta surat pernyataannya sehingga ini bisa bersinergi dengan baik ya. Ini bukan merupakan suatu terpaksaan saja, tapi kita akan meminta komitmen teman-teman semua sehingga kita juga bisa melakukan pembelajaran dengan nah, jadi jangan lupa ditandatangani dan diberikan nama dan NIM serta materai 10.000 dan dikumpulkan di akhir yaitu tanggal 19 Desember 2021 atau hari Minggu jam 12 siang. Nah, uploadnya itu nanti saya kirim link uploadnya via Google Form ya. Jadi via Google Form saya kirim ke teman-teman di grup dan di sini juga nanti saya kirim sehingga teman-teman nanti upload di sana saja. Jadi wajib PDF ya, dipotongkan kemudian wajib PDF, tidak boleh Word dan yang lain. Oke, nanti saya kirim ini file ini di grup. Jikalau teman-teman ada pertanyaan silakan saya buka pertanyaan untuk menjawab. Ada pertanyaan atau belum jelas atau apa? Mbak Kokom mau nanya, Mbak Kokom? Saya yang mau nanya. Oh siapa? Yang nanya. Oke. Untuk yang kemarin pembayaran pendaftaran itu saya belum lunas loh. Itu masuk pembayarannya sama ke yang bayar SPP nggak, Mas? Ini Ibu siapa namanya? Bukan? Ibu Sri Hendrawati. Berarti Ibu Sri sama Mbak Kokom ini berdua apa gimana? Iya. Oke. Berdua. Maksudnya pembayaran pas bulan apa? Pembayaran yang pendaftaran 1.200.000. Itu bisa dicicil selama 3 kali, kemudian SPP-nya juga harus dicicil juga kan 250.000 tuh. Kalau double degree 330. SPP sudah 2 bulan sampai Desember. Masih yang bertanya Pak saya. Berarti tinggal yang 1,2-nya Bu ya? Iya, tinggal. Oke, berarti tinggal yang 1.200.000. Tinggal 700.000 lagi. Oke. Ini mungkin Mas, yang ada pertanyaan dari Madura, Mas. Oke. Mohon maaf, Mas Ikram, abis ini saya jawab dulu.
Jadi Bu Sri silakan melakukan pembayaran lagi. Jadi konfirmasi ke bagian keuangan untuk menyicil yang 1,2 sisa 700.000 ya Bu ya? Iya. 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 Ya, makasih Begitu. ya. Oke, terima kasih. Ya Mas, halo. Ada lagi? Masih Krom enggak? Iya Mas, ini untuk logoutnya Syakat itu berapa kali pembayaran ketika kita nggak bayar? 2 kali. Log Syakat itu bisa di lock itu kapan? Apa 2 bulan berturut-turut masuk ke 3 bulan? Apa cukup 2 bulan dari 1 bulan pertama masuk ke 2 bulan? Gimana? Gimana Mas? Betul? Di bulan ini saya. Itu lock itu untuk Syakat itu kan di lock ya ketika tidak melakukan pembayaran berturut-turut selama 2 bulan. Oke. Nah, apakah 2 bulan masuk ke 3 bulan? Apakah pas masuk ke 2 bulan itu? Oh ya. Jadi misalnya bulan 1 dan bulan 2 belum, itu akan di lock. Dan misalkan bulan 2 ke bulan 3 itu belum juga, itu akan di lock. Jadi pada akhirnya periode 2 bulan. Jika 2 bulan tidak berturut-turut tidak membayar, itu akan di lock. Kita kan untuk bayaran SPP itu kan dimulai dari bulan November atau Desember Mas? Dari November. November ya, berarti November saya kan sudah masuk sekarang ini. Karena kemarin kami hanya melakukan pembayaran untuk awalnya saja itu 50. Ya. Nah makanya teman-teman di sini saya minta komitmen teman-teman untuk mengingatkan teman-teman ya. Jadi di sini ada aturan baru ya. Jangan saya biar kita saling bersinergis lah. Jadi 2 bulan itu maksimum teman-teman tidak membayar gitu ya. Jadi harus membayar maksimal tanggal 5. Itu masih Krom? Jelas ya? Izin Pak Zain, izin bertanya. Oke, monggo Mas Sugi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zain, saya Sugiada. Ya, selamat. Ini bertanya, kemarin kan saya kan bayar SPP itu kan 2 bulan dari November sama Desember. Ya. Nah, dan dari Syakat itu kan saya aplikasi Syakat aja Pak. Sedangkan di Syakat itu kan saya bayar kan 250. Padahal saya double grade kan. Ya. Nah, kalau 250 ditambah 4.500 kan artinya 4.500. Ya. Ya, kalau ditambah 4.500 kan otomatis kan 254.500. Ya. Ya, kalau udah di 2 bulan berarti kan hampir 500.000 ya, benar ya? Sedangkan kan saya double grade. Nah, saya maksudnya itu kesalahan saya atau kesalahan aplikasi ya? Kan saya double grade kok saya bayarnya 250 gitu. Terima kasih. Mohon pencerahannya ya. Kalau saya kemarin saya juga udah bayar yang ketika itu yang grade itu kan satu grade itu berapa ya? 150 ya Pak? Kalau double kan jadi 335. Ya 135 ya, yang penambahannya 85.000 ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah 85.000 itu saya kan udah bayar kemarin, apakah itu tetap kena admin atau gimana ya? Saya jadi ini mau pencerahannya ya. Kalau seharusnya bukan salah saya kan, salah aplikasi sistem aplikasi, maka saya harus tambah 4.500 lagi. Sedangkan saya 2 bulan sudah saya tambah 510. Ya gimana pencerahannya ya? Oke. Mohon maaf. Mungkin ini ya langsung saya jawab dan kasih solusi mungkin ya. Mas Sugi silakan sekarang chat ke saya ya, Mas Sugi sama NIM Mas Sugi, nanti kita akan perbaiki. Jadi langsung pembayaran 335.000 untuk Mas Sugi karena double degree. Terus saya sudah Pak, kemarin saya cek Syakat itu sudah, cuma saya ini Pak, dikonfirmasikan lagi untuk bayar 4.500 ya. Jadi itu saya artinya tambah terus ini. Iya, maaf. Kemarin saya udah bayar itu artinya tambah lagi. Musik malah saya nanti dulu. Tapi Mas Sugi berarti udah bayar sampai Desember ya Mas? Ya ini Pak, kalau saya kemarin bayarnya sudah lunas gitu aja Pak. Ini saya bayar itu SPP bulan itu udah saya bayar lunas.
Nah, cuma ini bulan Desember ini 4.500 harus dibayar juga. Dan saya kan sebelumnya udah bayar 510.000 ditambah 85.000 itu, masa harus ditambah 4.500 lagi? Mohon pencerahannya ya. Oke. Pak Anggi mau nambahin dulu? Ya, gimana Pak Azai? Punten tadi ada tamu. Gimana? Jadi Mas Yogi itu kan dapat tapi dipintanya waktu itu 250.000 ya Mas ya, bukan 335. Nah, Yes, 250.000. jadi dari sistemnya segitu. Kalau Kalau dari saya tadi solusinya nanti kita urus langsung disiapkannya Ya. langsung pembayaran bulan depannya langsung 335.000 biar nggak ada ongkir lagi gitu Mas ya. Ya, itu prinsipnya ini Pak Azai, nanti tinggal ditampung apa kendalanya. Kalau yang kaitan dengan teknis keuangan nanti bisa disampaikan ke bagian keuangan gitu Pak Azai. Sedangkan di aplikasi saya itu masih terhutang 4.500 bulan Desember. Nah, Oke. Iya. makanya itu saya bingung, padahal saya udah bayar. Kalau ke saya, admin kemarin udah saya bayar 15.400. Iya. Boleh nanya nggak? Masih hutang 4.500 kan lucu ini. Kecilan ya kalau tagihan 4.500 ya. Iya, hutang Sugi ya? 4.500 gitu. Iya. Siap. Terima kasih, Pak. Tadi ini aja Pak Mas Sugi ya, jadi di tampung Pak Zeni nanti dibantu follow up ke bagian keuangan. Itu kendala teknis saja sih mungkin. Siap Mas Yogi. Ya, mantap, luar biasa semangatnya nih Mas Sugi. Iya, Ya. makanya saya kaget. Hutang saya 4.500 pasti terus. 1.500 buat Nah, nggak boleh ada utang ya. Iya, betul. Tetap lanjut Pak Zeni, mangga silakan. Siap, saya tampung ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lain? Ini luar biasa nih, udah ada pertanyaan tiga pertanyaan tadi. Ayo jangan malu-malu, Mas Muzen. Halo, Mas Lampan siap. halo, selamat sore. Oh iya, begini Pak, saya sama Rianto mau bertanya. Kemarin di grup kan diinformasikan bahwa nanti kan ada ujian tengah semester ya, itu di sekitar bulan Januari. Nah sementara syaratnya itu kan harus melunasi di bulan Januari dengan lunasan yang 1.200.000 itu. Nah, yang mau saya tanyakan, tadi informasi dari Pak Sedi kan untuk yang dapat itu kan sekitar 335.000. Nah, sementara pas waktu itu informasi pertama itu 355.000. Nah, yang benar itu yang mana ya Pak ya? Mohon penjelasannya. Itu satu. Terus yang kedua, semisal untuk ujian tengah semester ini SPP saya misalkan udah lunas sampai bulan Januari, tetapi untuk yang 1.200.000-nya baru saya bayarkan 50%-nya. Apakah saya bisa ikut di ujian tengah semester itu? Mohon penjelasan Pak, terima kasih. Halo. Halo. Ya, Pak Zeni sepertinya koneksinya kurang ini ya. Terlewat ya. Saya izin jawab Mas Selamat. Ya. Saya jawab ya. Pertama, Baik Pak. ya, baik. Pertama kaitan dengan UTS, syarat UTS adalah UTS-nya kan akan dilaksanakan di Januari ya, tanggal berapa? 15 ya kalau nggak salah ya. Kalau Ya, sekitar tanggal segitu Pak. ya 15 sampai dengan 1 minggu lah, 15 sampai dengan tanggal 1 minggunya itu sekitar 21 kalau nggak salah. 15 sampai 21 itu pelaksanaan UTS. Salah satu syaratnya adalah pembayaran SPP di bulan Januari gitu ya Mas ya. Januari yang tanggal 5 itu harus Betul. dibayarkan. Karena secara
secara sistem memang untuk perkuliahan pembayaran SPP itu di awal bulan. Nah ini saya perlu sampaikan juga bahwa kalau pembayaran SPP itu seharusnya adalah per semester. Nah jadi teman-teman silakan yang memang mau kembali ke defaultnya ya per semester silakan. Secara default sebenarnya per semester. Di kampus manapun juga per semester. Misal satu semester itu kan 6 bulan, jadi dibayarkan di awal semester. Kalau di E-Class otomatis yang Angel Degree 250 kali 6 berarti sekitar 500 ya satu semester. Itu seharusnya dibayar di awal. Nah cuma untuk meringankan maka boleh dicicil sebenarnya ya. Kenapa ditentukan setiap bulan? Itu sebenarnya cicilan biaya SPP yang satu semester itu dicicil sehingga nanti lebih meringankan ya. Nah dicicil itu maksimal adalah di setiap tanggal 5 di awal bulan. Nah itu cicilannya seperti itu. Maka salah satu syarat UTS tadi mas ya, SPP di awal bulan tanggal 5. Nah itu kaitan dengan UTS. Yang kedua kaitan dengan pembayaran uang masuk ya, uang mangkal atau uang pengembangan sistem itu tergantung mas pendaftarannya di tanggal berapa bulan apa ya, karena untuk uang masuk itu bisa dicicil selama 3 kali ya, seperti itu. Nah pertama mungkin pas awal masuk misal masuk di tanggal 1 teman-teman daftar di tanggal 1 Oktober. Nah 1 Oktober. Nah 1 Oktober itu teman-teman bayar DP, bayar uang cicilan masuk itu dianggap cicilan pertama. Nah terus bulan kedua berarti 1 November, bulan ketiga berarti 1 Desember. Nah 1 Desember ini sudah harus lunas. Nah seperti itu ya. Jadi tergantung nanti pendaftarannya teman-teman ada di bulan apa tanggal berapa, hitung saja 3 bulan setelah pendaftaran itu harus langsung lunas. Jadi kalau teman-teman baru ada yang daftar di bulan November ya, jadi misal tanggal 1 November, November, Desember, Januari, ya Januarinya baru 3 bulan. Nah maka mungkin ada kebijakan ya, bukan mungkin ada kebijakan bagi yang memang baru daftar di bulan Oktober. Tapi kalau yang daftarnya sudah sebelumnya, hitung saja 3 bulan setelahnya itu wajib lunas. Ya, tapi silakan prinsipnya kita komunikasi teman-teman ya, silakan dikomunikasikan, boleh ke Pak Zaini, boleh ke bidang keuangan kaitan dengan syarat UTS itu ya, yang jelas mas SPP gitu kan, terus aktif kuliah dan teman-teman nanti akan UTS. Itu saja mas, selamat. Terima kasih Pak. Ya, maka saya kembalikan ke Pak Zaini. Monggo kalau ada yang mau nanya lagi silakan. Izin bertanya Pak. Jadi sinyal Pak Amin. Jadi cukup jelas Mas Selamat gimana? Sudah Pak, sudah Pak. Ya monggo. Ferry. Begini Pak, tadi kan untuk pembayaran Monggo Pak. untuk pembayaran yang seminar itu kan 100.000 ya Pak. Nah itu kan ada 2 mata kuliah yang diseminarkan, itu kita bayar 200.000 atau 100.000 Pak. Setelah itu untuk pertanyaan yang kedua itu portofolio itu gimana ya Pak pembelajarannya? Terima kasih Pak. Baik, ya Pak Zaini sudah ada lagi. Belum ya.
pembayaran yang seminar Pak, yang 100.000. Pembayaran seminar ya, pembayaran seminar, mohon maaf. Pembayaran seminar kan 100.000 per semester Mas, per semester. Jadi misal ada 2 mata kuliah, 3 mata kuliah, 4 mata kuliah, tetap 100.000 per semester. Itu untuk seminar. Jadi tetap segitu ya untuk seminar konversi mata kuliah. Tapi itu. Yang kedua tadi terkait portofolio. Seperti apa sih sistem mata kuliah portofolio? Portofolio itu mirip seperti tugas ya. Jadi misal salah satu yang portofolio misal nanti adalah contohnya ya, misal wirausaha. Wirausaha teman-teman membuat portofolio ya. Portofolio contohnya ya, ini sebagai gambaran saja supaya lebih enak ya ditangkapnya. Misal mata kuliah wirausaha, portofolio ini seperti apa sih? Misal nanti diberikan tugas, teman-teman diminta untuk observasi ke lapangan, untuk meneliti misal usaha-usaha yang ada di lapangan. Nah, setelah observasi nanti diminta untuk membuat suatu rancangan bisnis. Itu namanya portofolio. Salah satu contohnya itu materi ya, dan teman-teman semuanya. Misal lagi yang portofolio lagi apa ya? Yang apa ya? Semester 1 kemarin portofolio teman-teman. Ini ya. Ya, misal kaitan ini akidah Islam ya, akidah Islam itu portofolio. Ya, contohnya adalah teman-teman meneliti ya, diberikan tugas untuk meneliti misal di daerah masing-masing apakah ada praktek-praktek mengenai misal keserahan ya ke laut gitu kan, terus dikaji secara akidahnya seperti apa. Nah itu contoh-contoh portofolio materi ya, jadi bentuknya sama seperti tugas tapi lebih tugas untuk kebanyakan ya nantinya portofolio itu adalah tugas untuk observasi atau tugas untuk penelitian seperti itu. Ya, observasi atau penelitian tidak harus ke lapangan ya, kadang-kadang ada yang library research ya, jadi dari buku, dari perpustakaan juga bisa ya. Kalau bisnis ya tentunya tadi ke lapangan, kalau yang lain mungkin bisa dari buku, bisa dari internet dan lain-lain ya, sama seperti itu. Itu saja Mas Ferry, terima kasih. Oke, Mas Ferry udah ya, udah jelas? Udah Pak. Sinyal, oke. Ada lagi pertanyaan? Apa dirasa sudah cukup? Jadi saya mau mengingatkan ya, jadi akhir pengumpulannya hari Minggu, mohon kerjasamanya ke teman-teman semua biar kita bisa melanjutkan kuliah dengan lebih tertib lagi. Jadi kan biar fokus kuliah gitu, jadi nggak fokus yang lainnya gitu kan, udah bekerja gitu, udah kuliah, biar kita fokus. Ada lagi pertanyaan apa cukupkan? Mas Yogi lagi sibuk ya Mas Yogi ya? Mas Dedi lagi sibuk ya? Ya Pak Jen, lumayan Pak. Akhir tahun Pak. Biasa akhir tahun Pak, kejar target. Oke, siap. Pak, sorry tanya Pak. Pak. Boleh. Ini kayaknya surat ketersediaannya nggak bisa dibuka ya Pak. Saya udah download. Oh gitu, oke, saya share di grup ya. Oh boleh, ya. Oke. Pak, sorry nanya. Kalau SPP di situ kan terakhir tanggal 5. Nah, misalnya kita gajian lebih dari tanggal 5, misalnya tanggal 10, misalkan, atau tanggal 15. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Oke, saya izin jawab ya. Jadi nanti mungkin ditambah oleh Pak Anggi. Ini kan komitmen sampai tanggal 5 kan untuk mengamankan teman-teman disiapkan. Nah, makanya terlebih dahulu konfirmasi ke bagian keuangan baiknya seperti apa. Namun secara tata tertib dari kami gitu,
Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 adalah batas akhir. Silakan kalau misalnya tanggal 6 sampai tanggal 7 baru gajiannya, konfirmasi saja ke bagian keuangan. Mungkin dari saya seperti itu. Pak Anggi mau nambahin? Ya, sedikit ya. Jadi pertanyaan bagus ya. Kalau gajiannya setelah tanggal 5 seperti apa? Nah, tentunya ini perlu pola-pola manajemen keuangan teman-teman semuanya ya. Sebenarnya simpel saja ya. Kalau memang gajinya misal gajiannya tanggal 20 gitu ya. Tanggal 20 kan berarti setelah tanggal 5. Nah, seperti itu ya. Nah, ngaturnya seperti apa sih ngaturnya ya? Ini saran saya saja. Gaji bulan ini dipakai disisihkan dulu, dipakai untuk bayar SPP bulan depan. Ya, jadi ini masalah manajemen keuangan saja. Ya, jadi yang bulan ini sudah disisihkan, sudah dipisahkan gitu kan untuk membayar SPP bulan depan. Sehingga nanti tanggal 5 ya sudah ada siap nih dananya untuk membayar SPP. Mungkin itu saja sih, saran saja. Terima kasih. Semoga berhasil. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup jelas Mas Dedi? Oke, terima kasih Pak. Oke, welcome. Makasih. Betul. Apa cukup? Nanti saya share ya. Saya share terkait tadi surat pernyataannya. Mungkin di grup ya panggil saya izin ya. Saya share ininya tadi suratnya dan juga link uploadnya. Jadi teman-teman nanti silakan buka Google Form-nya langsung di upload di sana. Saya rasa cukup. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, tetap semangat teman-teman. Walaupun di samping kita bekerja, kita punya anak, punya keluarga, tapi tetap konsekuensi kita sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan segalanya. Cepat bertemu di di wisuda nanti, biar kita bisa bersilaturahmi secara offline. Sebelum kita menutup, mungkin apakah ada tambahan Pak Anggi? Cukup. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, mungkin kita screenshot dulu ya, foto dulu. Saya mau bikin story. Silakan di on cam dulu dong teman-teman. Udah pada cantik sama ganteng kan ya? Oke. Siap? Oh siap. Usri lo paling cantik. 1, 2, 3. Cep. Thank you buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua disehatin semuanya. Dan Amin. terus ya. Pokoknya kalau misalnya dekat kampus, silakan ke kampus. Kalau ada kegiatan, pasti nanti kita akan kabari kalau misalnya online dan offline. Oke? Terima kasih teman-teman sudah mengisi waktunya, memberikan waktunya kepada kami semua. Ditunggu maksimal hari Minggu, nanti saya share di grup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.